Assalamualaikum teman-temanku, supaya semakin berkembang konten ini jangan lupa dibantu subscribe, like, komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk teman-teman. Selamat menyaksikan konten ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 847. Begitu selesai bicara, tiba-tiba sekelompok ahli datang dari segala penjuru. Miko pun bersiap-siap untuk bertindak. Namun, Teguh sudah menghilang dari tempat asalnya. Hal yang tersisa hanyalah bayangannya yang semakin memudar dan akhirnya menghilang. Oh, teriakan kaget terus berlanjut. Dengan kekuatan Teguh saat ini, dia tidak perlu menggunakan tenaga dalam untuk mengalahkan para ahli yang dirahasiakan oleh Kaisar palsu ini. Beberapa saat kemudian, puluhan orang tergeletak di tanah sambil merintih dan menjerit kesakitan, bagaikan hewan yang sedang sekarat. Dengan posisi tangan memegangi dada dan pinggang mereka. Teguh, kamu memang telah mengalami kemajuan. Ada rasa iri dan cemburu yang terlintas dalam tatapan mata Kaisar palsu. Namun, perasaan itu segera menghilang dan digantikan oleh niat membunuh yang tak terbatas. Dia berkata, tapi meskipun kamu memasuki alam bela diri pun, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah dia selesai mengucapkan kalimat itu, di ujung langit garis cakrawala, tampak pasukan besar yang datang dengan penuh gagah berani. Di depannya, ada tank lapis baja model baru yang sedang membuka jalan, diikuti oleh banyak tentara yang siap sedia. Di atas kepalanya, ada helikopter yang terus berputar. Di tempat yang dihadapi oleh pasukan besar itu tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Debu dan pasir beterbangan, tersebar hingga berkilo-kilo jauhnya. Asap menutupi padang rumput, menutupi langit. Semangat mereka kini sudah hancur. Jangankan bertempur, melihat ribuan kuda yang berbaris pun sudah membuat banyak orang lari ketakutan sebelum melawan. Ini adalah pasukan besar yang berisi jutaan orang dan dipimpin oleh Singgi, pemimpin wilayah utara dan Luke, pemimpin wilayah tengah. Ini adalah keberanian Kaisar palsu. Namun bunuh. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang mengguncang langit di belakang Teguh. Jutaan pasukan serigala datang untuk memberikan bantuan, dipimpin oleh 7 jenderal. Dalam sekejap, ekspresi mereka semua langsung berubah. Mereka semua menangis dan melolong. Langkah demi langkah yang mengejutkan. Langkah demi langkah mereka membuat hati berdebar. Pasukan serigala datang dengan keinginan untuk membunuh dan menghancurkan yang meluap di mana-mana. Bahkan, awan di langit pun terbentuk menjadi awan hitam yang besar dan menutupi segala penjuru. Pertempuran besar akan segera terjadi. Kaisar palsu melirik Teguh yang berada di barisan tentara, kemudian melirik pasukan serigala yang berteriak-teriak di depannya. Keputusan hatinya yang tegas tampak jelas pada sorot matanya. Bunuh dia. Dia langsung mengayunkan tangannya dan jutaan pasukan besar segera datang bagaikan gelombang. Tidak perlu banyak. Pasukan serigala maju ke depan dengan berani. Lalu, kedua belah pihak itu pun mulai bertempur. Mereka bersentuhan dari jarak dekat. Perbedaan kualitas prajurit dari kedua belah pihak langsung terungkap dengan jelas dalam sekejap. Tentara serigala seringkali dapat menekan kekuatan pasukan Kaisar palsu. Mereka bisa membuat pasukan Kaisar palsu sibuk dengan urusan lain sehingga lengah dengan sekeliling mereka, sementara itu, situasinya tidak menunjukkan kecenderungan satu pihak, malah terjadi pertarungan yang seimbang. Kaisar palsu melihat semua itu dengan ekspresi ketakutan yang tersembunyi. Jika bukan karena jumlah orangnya yang tidak seimbang, dia mungkin tidak akan bisa menang dalam pertempuran ini. Tentu saja faktanya tidak demikian. Pertempuran semakin memanas. Kaisar palsu melihat bahwa saatnya hampir tiba. Dia pun segera memanggil beberapa dewa perang yang tersisa, untuk mempersiapkan mereka saat menyerang dan menghancurkan pasukan serigala secara penuh. Lapor. Tiba-tiba, seorang perwira datang dengan tergesa-gesa. Karena berlari terlalu cepat sepatunya pun terlepas satu, tetapi ini tidak menghalanginya untuk langsung melaporkan, Kaisar, tiba-tiba muncul pasukan dari utara yang menyerang dan memotong jalur kita. Apa? Pasukan di utara? Kaisar palsu dan para dewa perang saling menatap satu sama lain. Bukankah itu wilayah Singgi? Gawat! Kaisar tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya dia memerintahkan pasukan utara untuk menghancurkan markas pasukan serigala.
Namun, belum ada kabar yang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Utara. Mungkin sudah jatuh ke tangan musuh. Kaisar, kita terkepung dari segala penjuru. Berperang dalam jangka waktu yang lama tidak ada untungnya bagi kita. Kaisar, bagaimana kita harus bertindak di antara serangan dari depan dan belakang ini? Kaisar, mungkin bagian utara sudah musnah, kita sebaiknya mempersiapkan diri sejak dini. Setelah mendengar berita ini, beberapa dewa perang langsung panik, ditambah lagi. Di medan perang, pasukan serigala bertindak dengan sangat berani. 1 lawan 10 tidak masalah bagi mereka. Namun, jika pertempuran berlanjut dan pasukan di belakang membentuk lingkaran pengepungan, pasukan itu benar-benar sudah berakhir. Mundur. Kaisar palsu melihat ke medan perang, lalu memberikan perintah dengan gigi yang terkatup erat, mundur semua, usahakan untuk menyelamatkan pasukan yang masih hidup sebanyak mungkin. Bab 848. Pasukan-pasukan ini. Dia hanya bisa meratap dalam hatinya, baiklah. Memang sudah seharusnya. Sekarang kamu akan menyampaikan perintah. Beberapa dewa perang menjawab dengan tegas, ada yang berkata, segera beritahu Singgi dan juga Luke. Jangan. Kaisar palsu menghalangi orang itu dan berkata dengan suara yang serius, jika mereka berdua juga kemari, itu berarti kita sudah mengalami kekalahan besar secara menyeluruh, kita nggak bisa lari lagi, para dewa perang terkejut. Apa arti dari semua ini? Dia membiarkan mereka melawan pasukan serigala, sedangkan dia sendiri mencoba kabur. Kata-kata kaisar palsu membuat hati para dewa perang terasa dingin. Ini adalah upaya untuk menjual pemimpin wilayah utara dan wilayah tengah demi melarikan diri, kita masih belum mundur, kenapa masih berdiri di sini? Kaisar palsu menghela napas dengan dingin saat melihat para dewa perang masih bengong. Satu persatu, para dewa perang itu pun tersadar. Mereka melihat ke pusat medan perang. Hati mereka berduka untuk Singgi dan Luke selama beberapa detik. Kemudian, mereka segera memimpin pasukannya dan mulai mundur. Di pusat medan perang, Tuan, Kaisar palsu melarikan diri dengan membawa beberapa orang. Tuan Luke, beberapa dewa perang lainnya dan pasukan mereka telah melarikan diri. Begitu mendengar laporan tersebut, Singgi dan Luke sama-sama bingung. Selama ini semuanya baik-baik saja, tetapi sekarang malah mengkhianati teman satu tim. Kurang ajar. Ini juga sangat konyol. Hanya saja, mereka tidak punya waktu untuk terkejut. Sebab, bayangan dari utara telah memimpin beberapa ratus ribu pasukan penyerang dan bekerja sama dengan 1 juta pasukan serigala yang tersisa. Mereka berhasil mengepung Singgi dan Luke. Mereka, sudah tidak bisa lari lagi. Ini, Keduanya saling tersenyum getir, tidak tahu harus berbuat apa. Singgi Pranata, Luke Sirvan. Saat kedua orang itu bingung, pasukan serigala yang mengelilingi mereka terpisah ke dua sisi. Kemudian, ada seseorang yang mendekat secara perlahan-lahan. Orang itu adalah Teguh. Teguh melihat mereka dengan tenang dan berkata, kalian sudah dikepung oleh pasukan kami. Sekarang, serahkan senjata dan menyerahlah, itulah satu-satunya jalan keluar bagi kalian, menyerah. Singgi mendengus dingin, Teguh jangan terlalu cepat merasa bangga. Aku sudah mengirim Zainal sebagai panglima utama. Dia memimpin 800 ribu pasukan untuk menghancurkan markasmu di perbatasan barat. Benar. Luke juga berkata dengan dingin. Teguh, meskipun kamu menang di medan perang, tapi wilayah baratmu telah kami kuasai. Pasukan besarmu yang berisikan jutaan orang itu tetap tak punya tempat tinggal. Mereka seperti hantu yang terlantar. Teguh melihat bahwa saat ini kedua orang itu masih bersikeras. Dengan dingin, Teguh tertawa sambil berkata, apakah kalian tahu mengapa Kaisar palsu melarikan diri? Singgi dan Luke saling menatap, tanpa berkata-kata. Teguh mengemukakan suatu hal yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Karena, Teguh tersenyum sambil menyindir, pasukan utama yang berisi 800 ribu tentara utara sudah dikalahkan oleh bayangan sejak lama. Kini, wilayah utara telah dikuasai oleh pasukan serigala sepenuhnya. Bayangan memimpin 100 ribu pasukan penyerang dari utara dan memutus jalur pelarian Kaisar palsu. Jadi, dia panik dan terburu-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Kalian hanya sekedar kambing hitam yang membantunya mendapatkan waktu tambahan. Kaisar palsu nggak pernah peduli dengan nyawa para prajurit seperti kalian. Ketika Teguh mengucapkan hal itu,
ekspresi wajah Singgi dan Luke agak berubah. Guncangan ini terlalu besar bagi mereka. Wilayah utara sudah dikuasai oleh pasukan serigala. Nggak mungkin. Singgi mendengus dingin, teguh, jangan bicara sembarangan. Wilayah perang utara kokoh bagaikan batu. Bahkan pasukan besar sejumlah jutaan anggota nggak akan bisa menyerang dan menembus dengan mudah. Hal yang kamu katakan, hanya omong kosong belaka, kamu hanya ingin mengacaukan pikiran tentara kami saja. Teguh tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu masih perlu bantuanku untuk mengacaukan semangat militer dari pasukan utara milikmu? Memangnya masih ada ruang untuk menyerah? Brak, brak, tep, tep, tep. Saat Teguh berbicara, bayangan juga muncul di belakangnya. Bayangan melemparkan beberapa benda bundar yang berputar-putar. Kemudian, benda itu jatuh di depan Singgi dan Luke. Kedua orang itu secara refleks mundur satu langkah, lalu memandang benda itu dengan seksama. Begitu melihatnya, ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Bayangan baru saja melemparkan kepala Jenderal Penjaga Utara. Mereka semua adalah pengikut Singgi yang setia, tetapi semuanya dibunuh oleh bayangan. Bab 849. Sekarang apakah kamu percaya? Bayangan mengedipkan matanya sambil tersenyum lebar. Wajah Singgi dan Luke langsung muram. Bahkan wajah mereka tampak hebi hitam dari bayangan. Mereka baru menyadarinya. Ternyata, wilayah utara benar-benar telah jatuh ke tangan pasukan serigala. Situasinya sudah berubah drastis, tetapi mereka tidak menyadarinya. Aku. Singgi memandang Teguh, lalu akhirnya berkata dengan susah payah, aku menyerah, aku juga. Luke juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk bertahan, dengan demikian. Penguasa wilayah utara dan tengah sudah menyerah. Ratusan ribu tentara di bawah mereka juga ikut menyerah dan jatuh ke dalam kendali pasukan serigala. 8 senapati, Teguh berteriak dengan lantang. Saya di sini. Sesuai dengan proporsi aslinya, pilih tentara dari pasukan yang menyerah itu dan tambahkan ke pasukan kalian masing-masing dengan secepat mungkin. Kalian harus benar-benar menyatukan mereka ke dalam pasukan serigala. Langkah berikutnya. Teguh memandang ke timur dengan tegar, lalu berkata, masuklah ke Kotiong, kita akan bertempur untuk menguasai dunia. Siap. Semangat mereka membara, seolah menembus langit. Di ibu kota, dengan adanya ribuan militer pasukan serigala, jutaan tentara di bawah pimpinan Kaisar Palsu ternyata sangat rentan dengan satu serangan. Garis terdepan sudah runtuh. Sudah terlihat kalau mereka telah mengalami kekalahan, Kaisar Palsu pun mulai merasa panik. Segera setelah itu, dia pergi keluar perpustakaan batu Sesepuh Sabta. Sesepuh Sabta, seperti inilah situasi pertempurannya. Setelah melaporkan situasinya, kepala Kaisar Palsu seolah tersembunyi di dalam celana. Dia berdiri berdampingan, sama sekali tidak berani melihat ekspresi wajah Sesepuh Sabta. Bajingan, dasar tidak berguna, sangat tidak kompeten. Sesepuh Sabta benar-benar marah besar. Dia memaki dengan marah, jika benda di lehermu itu tidak berguna, lebih baik tunjukkan sejak dulu dan buanglah ke dalam mangkuk anjing. Setidaknya kamu masih bisa mendengar suara gonggongannya, 5 juta pasukan. Ternyata diserbu dengan 1 juta orang saja kalian sudah lari terbirit-birit. Kalian makan apa sih? Aku memelihara 5 juta hewan ternak dan nggak pernah gagal hingga seburuk ini. Jika kalian punya otak sedikit saja, kalian nggak akan membuat kekacauan seperti ini. Kaisar Palsu hanya mengangguk kepala dan tidak berani menjawabnya sama sekali. Setelah meluapkan amarahnya, Sesepuh Sabta akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Kaisar Palsu langsung memohon, Sesepuh Sabta, dalam pasukan serigala, hanya Teguh yang cukup sulit diatasi. Asalkan Anda bisa mengatasinya, pasukan serigala pasti akan menjadi kacau balau. Saya yakin jutaan pasukan serigala akan hancur dalam sekejap. Hentikan omong kosong itu. Sesepuh Sabta meludahi wajah Kaisar Palsu dan berkata dengan marah, Teguh adalah orang yang nggak punya aturan. Kalau aku melawannya, pasti akan ada orang yang membalasku. Kamu benar-benar bodoh. Kaisar Palsu tidak lagi berani berbicara setelah mendengar perkataan Sesepuh Sabta. Sesepuh Sabta mengernyitkan dahinya, hendak berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menepuk tangannya. Sesepuh Sabta. Tiba-tiba, ada 4 orang yang muncul di dalam perpustakaan batu. 4 orang ini
Entah apakah mereka membungkuk, atau berdiri tegak, atau tetap diam layaknya gunung, atau sedang marah bagaikan petir. Tiba-tiba, mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hanya dengan sekilas pandang, orang-orang merasa gemetar. Terlebih lagi karena tatapan mereka yang tajam seperti pisau itu memancarkan kilauan cahaya yang memesona. Saat melihat mereka, Kaisar Palsu langsung merasa senang. Kamu benar, sesepuh Sabta berkata dengan dingin, Teguh memiliki kekuatan yang besar. Orang biasa tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Jika dia dibiarkan berkembang, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Teguh harus mati. Mereka berempat tidak pernah terdaftar atas namaku. Mereka tidak tercatat dalam buku, jadi mereka tidak terikat oleh aturan. Teguh, serahkan kepada mereka berempat untuk menanganinya. Hanya kamu yang bisa menangani jutaan pasukan yang berada di bawah pimpinan Teguh. Kaisar Palsu sangat senang karena mendapatkan bantuan dari 4 ahli agung. Dia segera berkata, Sesepuh Sabta, jangan khawatir. Dengan adanya keempat orang itu, aku jamin pasukan serigala nggak akan bisa bergerak terlalu lama. Baguslah kalau begitu. Sesepuh Sabta mengerutkan keningnya, lalu mengayunkan tangannya. Pintu batu itu pun perlahan tertutup. Setelah menerima perintah, Kaisar Palsu langsung pergi dengan 4 ahli agung. Di Aula Yasima, Kaisar Palsu memanggil Raja Penyihir dan bertanya, Raja Penyihir, sampai sejauh mana penelitianmu tentang racun serangga legendaris yang kamu sebutkan terakhir kali? Aku sudah tidak sabar lagi. Raja Penyihir langsung menundukkan kepalanya dan berkata, Kaisar, racun serangga legendaris telah selesai dikembangkan dan sudah bisa digunakan sekarang. Hanya dengan 5.000 pasukan elit, kita dapat membentuk pasukan tentara legendaris yang tak terkalahkan. Baiklah kalau begitu. Kaisar Palsu tersenyum, menepukkan tangannya di lengan kursi dan berkata, aku akan memilih 5.000 prajurit terbaik di antara tentara untuk kamu perintahkan. Kaisar Palsu segera memerintahkan hal itu. Saat senja, 5.000 prajurit elit telah dipilih dan tiba di luar wilayah terlarang kota kerajaan. Bab 850. Kalian. Kaisar Palsu melihat prajurit-prajurit gagah ini sambil membayangkan jika mereka terinfeksi racun serangga legendaris dan menjadi pasukan tentara legendaris yang tak terkalahkan. Pasukan tentara itu akan menghadapi dewa dan membunuhnya. Dia tak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Semua adalah tentara pilihan terbaik dari Serenara. Dalam perang sebelumnya, dia juga membunuh banyak musuh dan meraih banyak penghargaan perang yang gemilang. Aku ada tugas yang sangat penting untuk kalian lakukan. Oleh karena itu, malam ini aku mengadakan jamuan makan malam khusus. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. 5.000 tentara itu tidak meragukan Kaisar Palsu sama sekali. Satu persatu dari mereka menjawab dengan semangat yang tinggi, mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah bagi Kaisar adalah tugas Karni. Baiklah kalau begitu. Kaisar Palsu mengangkat tangan 3 kali, lalu ada pelayan istana yang segera membawa gelas anggur dan pergi ke hadapan setiap tentara. Di dalam minuman tersebut, semuanya telah dicampur dengan racun serangga legendaris terbaru. Semuanya, silakan minum bersama saya. Kaisar Palsu memimpin mereka dengan mengangkat cangkir dan langsung meminumnya. Para tentara juga mengangkat gelas dan meneguk minuman itu hingga habis. RGGH. Racun serangga legendaris yang ada dalam minuman itu membuat wajah para tentara berubah drastis, tetapi mereka tidak sempat berbicara. Setelah teriakan dan tangisan yang menyayat hati terdengar, seluruh tentara mengalami perubahan yang drastis. Kulit mereka mulai retak dan pembuluh darah mereka juga mulai membengkak. Kekuatan, penampilan. Akhirnya, mereka semua berubah menjadi tentara legendaris yang setia. Raja Penyihir keluar dari kerumunan dan berkata dengan nada suram, Kaisar, apakah Anda melihat perbedaan dalam pasukan tentara legendaris ini dibandingkan sebelumnya? Rasa bangga terdengar dari ucapan itu. Kaisar Palsu memandangnya dengan seksama, benar juga. Di depannya, 5.000 tentara legendaris itu tidak lagi lesu atau kaku. Tampak ada sedikit cahaya yang terpancar dari mata mereka. Hal ini menunjukkan kalau mereka masih memiliki sedikit kecerdasan. Kaisar. Saat Raja Penyihir melihat Kaisar Palsu tersenyum, dia tahu bahwa Kaisar itu sudah menyadarinya. Lalu, dia berkata dengan bangga, pasukan tentara legendaris ini mewarisi keahlian bertempur dengan sempurna.
Ditambah lagi, dengan kecerdasan yang tersisa, kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Baiklah kalau begitu. Kaisar palsu tersenyum lebar, hingga senyumannya seolah hampir mencapai telinga. Dengan mata yang sedikit terpejam, dia menunjukkan kilauan dingin yang penuh dengan niat membunuh. Dia pun berkata, kali ini, aku pasti akan menghancurkan Teguh dan pasukan serigala. Di markas tengah pasukan serigala. Setelah Teguh memerintahkan 8 senapati untuk membagikan tentara wilayah utara dan wilayah tengah. Pasukan yang dia miliki semakin membesar hingga melebihi 2 juta pasukan. Sementara itu, setelah mengalami kekalahan besar, pasukan yang tersisa di ibu kota hanya sekitar 3 juta lebih tentara. Jika dihitung-hitung, kesenjangan di antara kedua belah pihak telah berkurang. Dari segi jumlah, setidaknya jumlah pasukan serigala tidak lagi menurun, para saudara sekalian. Teguh melihat 8 senapati, lalu mengumumkan, lakukan perintahku, maju ke ibu kota. Siap. Pasukan besar itu bergerak maju dengan kuat. Teguh dan para pemimpin bertemu untuk membahas tentang pertempuran terakhir. Selain itu, sekitar 100 km di luar ibu kota, ada sebuah gerbang yang curam, dengan desain unik. Gerbang itu adalah gerbang pertama di Kotiong, yaitu jalur Janitra. Jalur Janitra memiliki topografi yang sulit. Jalur ini membentang dari utara ke selatan seperti benteng yang melindungi ibu kota dengan kuat. Jika tidak dapat menembusnya, mereka tidak mungkin bisa masuk ke ibu kota. Jika jalur Janitra berhasil ditaklukkan, pasukan serigala dapat menyerbu ibu kota tanpa melewati pertahanan yang kuat. Ibu kota akan dengan mudah diserang oleh pasukan musuh. Namun, untuk merebut jalur Janitra, perlu adanya persiapan yang cukup banyak. Oleh karena itu, Teguh mengumpulkan semua panglima pasukan serigala untuk mempersiapkan pertempuran ini. Dengan segera, perang itu pun dimulai. Jalur Janitra memang pantas menjadi gerbang pertama Kotiong, meskipun pasukan serigala adalah pasukan yang gagah perkasa, mereka tidak bisa menaklukkan posisi ini, percuma saja jika mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi tidak ada kemajuan sedikit pun dalam pertempuran ini. Serangan mereka terhenti sejenak. Huah! Pada saat ini, Teguh Laksmana dan para petinggi pasukan serigala tidak menduga kalau jenderal yang bertugas menjaga pintu gerbang justru memilih untuk membukanya dan menghadapi musuh. Hai! Wuh, ses. Namun, banyak jenderal pasukan serigala yang merasa terkejut. Sosok yang keluar dari jalur Janitra bukanlah tentara biasa, melainkan pasukan tentara legendaris yang dikendalikan oleh racun serangga terbaru. Mereka semua tidak memiliki belas kasihan dan tidak merasakan sakit. Seorang tentara legendaris. Hal ini membuat tentara ahli seperti bayangan memilih mundur. Jumlah tentara legendaris saat ini mencapai 5.000 pasukan. Seperti dewa perang yang sejati, mereka berlari dan saling menabrak satu sama lain di medan perang. Mereka gagah berani seperti dewa yang jatuh ke dunia manusia. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Dalam sekejap, pasukan serigala justru mengalami kekalahan total. Pasukan serigala terpecah akibat serangan dari ribuan pasukan tentara legendaris, bagaikan pedang yang menusuk ke tenggorokan mereka. Bab 851. Bunuh dia. Serang. Bunuh. Di saat bersamaan, beberapa dewa perang pasukan gabungan muncul dari segala penjuru. Mereka memilih saat seperti ini untuk bergabung dengan tentara legendaris dan melancarkan serangan balik. Pasukan serigala memang pemberani. Namun, menghadapi monster seperti tentara legendaris yang menyeramkan itu, seketika membuat mereka merasa takut dan terintimidasi. Serangan yang bertubi-tubi tersebut berhasil membuat mereka kewalahan dan berusaha mundur. Teguh, yang mengawasi dari belakang, menyadari bahwa situasinya buruk dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, dia pun memimpin bayangan dan pasukan bayangan menuju ke jalan Janitra. Tentara legendaris, dikendalikan oleh Raja Penyihir. Begitu dia dibunuh, mereka pasti akan kehilangan kendali. Selain itu, Raja Penyihir pasti takkan berada jauh dari tentara legendaris untuk mengendalikannya. Pertempuran ini, kalian cuma perlu bantu aku buat hadapi ancaman dari semua arah. Teguh memberi perintah ke pasukan elit dengan ekspresi serius, aku bakal nemuin dan bunuh Raja Penyihir secepatnya. Waktu Raja Penyihir mati, serangan tentara legendaris pasti bakal membabi buta.
Abis itu kita langsung mundur. Para prajurit segera menjawab, siap. Setelah memberikan perintah, Teguh memimpin pasukan elit mendekati jalur Janitra. Pasukan serigala yang melihat Teguh juga memberikan perlindungan untuknya supaya rencana itu bisa berjalan dengan lancar. Beberapa menit kemudian, Teguh bersama pasukannya muncul di pintu masuk. Di sana, Teguh mengamati situasi sembari membantai pasukan musuh. Dengan cepat, dia menemukan Raja Penyihir yang sedang bersembunyi di sebuah celah. Saat itu, dia sedang duduk di sebelah meja batu kecil dengan wadah besar di atasnya. Wadah itu berisikan induk serangga yang mengendalikan 5.000 tentara legendaris. Kamu bakal mati. Teguh segera menerjang dengan tatapan dingin. Wush, shoot, wush, krak. Di saat Teguh terus mendekati Raja Penyihir, tiba-tiba turun 4 sosok bayangan yang tampak sangat kuat dari atas tempat itu. Energi mereka sangat stabil, benar-benar padat. Mereka adalah bawahan sesepuh Sabta, 4 ahli agung. Ekspresi Teguh seketika berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan 4 orang yang berada di hadapannya ini merupakan seorang ahli aura. Teguh, pemimpin mereka membusungkan dadanya, terlihat sangat angkuh. Kamu hebat juga bisa berlatih sampai alam bela diri master tingkat awal. Kalau kamu berlutut dan sujud di hadapan kami berempat sekarang, bakal kami pertimbangin buat ngasih kamu kematian yang cepat. Begitu selesai mengucapkan itu, shoot, 4 ahli agung maju secara bersamaan. Tiba-tiba, muncul pusaran energi yang menyebabkan badai di tempat itu. Ranting kering berserakan, serpihan batu dan pasir hancur lebur. Energi yang sangat kuat muncul, membuat Teguh dan pasukan elit kesulitan bernapas, seolah-olah terhimpit oleh batu besar. Keempat orang itu ternyata adalah ahli alam bela diri master tingkat tengah yang bekerja sama untuk mengepung Teguh. Kak Teguh, sini ku bantu. Bayangan yang melihat kejadian itu dari kejauhan, merasa gelisah dan segera berlari mendekat. Namun, dia diterbangkan oleh pemimpin dari 4 ahli agung sebelum bisa mendekat. Bayangan sempat memuntahkan darah saat berada di udara. Ahli alam bela diri master. Sangat mengerikan. Serang. Setelah mengalahkan bayangan, pria tua berbaju tradisional itu berseru dan 4 ahli agung segera menyerang. Huhuhu. Tiba-tiba, angin berembus kencang, pusaran energi yang sangat dahsyat terbentuk, seolah-olah ada naga yang sedang mengaum. 8 sosok muncul dari balik pusaran energi itu dengan aura yang sangat mendominasi. Elegan dan menawan seperti dewa. Gagah dan perkasa seperti naga. Di tengah-tengah mereka, seseorang dengan tubuh ramping dan sikap yang dingin berdiri tegak, wajahnya tertutup topeng Raja Naga. Sungguh mengesankan dan membuat takut siapapun yang memandangnya. 7 orang lainnya juga memiliki energi sangat kuat seperti naga. Meskipun mengenakan topeng naga, sorot mata mereka bersinar bak matahari dan benar-benar memesona. Bab 852. Itu adalah Rina yang datang bersama 7 naga agung. Ini, ternyata mereka itu ahli alam bela diri. Dari mana datangnya ahli alam bela diri sebanyak ini? Kayaknya mereka datang ke sini buat ganggu kita. 4 ahli agung yang melihat orang-orang tersebut merasa sedikit gelisah. Setelah seseorang mencapai tahap tertentu, kekuatannya dapat diketahui hanya dengan merasakan energinya saja. Masing-masing dari 7 naga agung yang ada di hadapan mereka ini merupakan ahli alam bela diri, jelas mereka kalah jumlah. Hei, teman-teman, pria tua yang mengenakan baju tradisional menatap langsung ke Rina yang berada di tengah. Kemudian, tanpa ekspresi di wajahnya, dia berkata, kami itu perwakilan sesepuh Sabta dari kota terlarang, mohon pengertiannya, sesepuh Sabta. Namanya tidak hanya dikenal di kota terlarang saja, tetapi juga di seantero Serenara. Dia ingin menggunakan reputasi sesepuh Sabta untuk menggertak lawan. Rina tak menjawab, hanya memberikan isyarat lewat gerakan tangannya, shoot. Klak, klak, sas, sas, sas. 7 naga agung segera menyebar ke seluruh penjuru, masing-masing dari mereka mengawasi seorang ahli alam bela diri. Mereka jelas ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Wajah pria tua berbaju tradisional seketika memucat. Terima kasih banyak. Sebenarnya Teguh juga bingung dengan kejadian ini, tetapi dia masih bisa memahami situasinya. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rina, dia bergegas menuju Raja Penyihir. 4 ahli agung merasa cemas. Namun, ketika ingin mengambil tindakan,
mereka langsung dihentikan oleh 7 naga agung sehingga tidak bisa menghalangi Teguh, Raja Penyihir. Beberapa detik kemudian, Teguh sampai di hadapan Raja Penyihir. Dengan dingin, dia berkata, dulu, kamu ngikutin Raja Tentara Legendaris ke wilayah tengah dan make teknik serangga legendaris buat ngelakuin berbagai kejahatan. Nggak tahu sudah berapa banyak orang Serenara yang nggak berdosa mati di tanganmu. Hari ini, kamu sudah banyak banget ngelakuin kejahatan, saatnya kamu mati. Setelah mengucapkan hal itu, Teguh langsung melayangkan pukulan ke kepala Raja Penyihir. Raja Penyihir mengira dirinya aman karena ada perlindungan dari 4 ahli agung. Namun, sama sekali tidak terpikirkan olehnya bahwa Teguh akan datang ke hadapannya sendiri untuk mengeksekusinya. Boom! Dia mencoba menghalau pukulan itu dengan kedua tangannya, tetapi lengannya berhasil dihancurkan oleh Teguh. Kemudian, pukulan tersebut menghantam pelipisnya dan membuat kepalanya pecah, nyawanya pun melayang dalam sekejap, krak. Krak, Teguh memutus kepalanya, kemudian dia menghancurkan wadah berisi induk serangga yang mengendalikan tentara legendaris dengan satu pukulan. Cih, Raor, Ekem. Sekarang, tentara legendaris sudah sepenuhnya kehilangan kendali dan mulai menyerang secara membabi buta. Beberapa tentara dari pasukan gabungan yang berada di dekatnya sontak terkejut dan tak sempat membela diri. Para senapati pasukan serigala yang melihat situasi ini, segera menghentikan taktik pertempuran dan berusaha memusnahkan tentara legendaris menggunakan bahan bakar. Di saat yang bersamaan, mereka juga membantai tentara pasukan gabungan. Para tentara dari pasukan gabungan akhirnya mundur dan terpaksa menelan kekalahan pahit. Jalur Janitra seketika kehilangan pertahanan. Situasi di medan perang mulai berbalik secara drastis. Melihat hal ini, Teguh merasa lega dan lekas menghampiri klan naga. Sebentar, namun, para jenderal naga menghentikan Teguh dan melihatnya dengan tatapan waspada. Teguh tidak punya pilihan selain berhenti dan berterima kasih kepada Rina, terima kasih buat pertolonganmu. Kalau kalian nggak bantu, pertarungan hari ini pasti bakal jadi lautan darah. Kalau boleh tahu, aku harus memanggilmu apa? Dia masih belum menyadari bahwa orang bertopeng yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Rina. Rina memandang Teguh dengan perasaan aneh, lalu berkata, Yang Mulia Raja Serigala, lakuin apapun yang kamu mau. Nggak usah khawatir soal hal lainnya. Setelah mengucapkan itu, Rina menatap Teguh dengan penuh perhatian sebelum akhirnya pergi bersama 7 naga agung. Karena Rina menggunakan obat-obatan khusus untuk mengubah suaranya, Teguh tidak bisa mengenalinya sama sekali. Dia pun tak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia memanggil 8 senapati, benahi pasukan, periksa tahanan perang, terus. Ikut aku nyerbu ibu kota, kita tangkap si kaisar palsu itu. Cerita bersambung.